Kita bersyukur kita datang pada Tuhan pagi hari ini dengan penuh kerinduan. Mari buka hati kita untuk tetap belajar bersyukur. Kadang-kadang mungkin situasi yang tidak sesuai dengan hati kita, tapi pada pagi hari ini mari kita datang pada Yesus, datang pada Raja di atas segala raja. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan, bersyukur untuk kebaikan-Mu Tuhan, kami bersyukur. Terangkanku kau hadir, ku
firman-Mu pagi hari ini, Yesus. Kami izinkan Roh-Mu bekerja lebih lagi dengan leluasa pagi hari ini. Roh Kudus, Kau ambil alih Tuhan. Kami sepakat, kami mengaktifkan malaikat Tuhan ada di dalam hidup kami. Kiralah bayas syakara layarala bayas. Kiralah bayas sikidididid. Lagu ini bukan sekedar lagu, tapi ketika kita mempraktekkan, itu akan terjadi dalam hidup kami pagi hari ini, Pak. Kami ambil pagi hari ini, Tuhan. Berkat rohani dalam hidup kami dan terjadi, Tuhan, dalam hidup kami, Yesus. Terima kasih, Tuhan. Engkau yang kami andalkan pagi hari ini, Yesus. Kami transparan di hadapan Engkau pagi hari ini, Bapa. Terima kasih, Tuhan, untuk rencana-Mu yang luar biasa dalam hidup kami, Tuhan. Kami bersyukur, Tuhan, Kau tempatkan kami di MDC Kuningan pagi hari ini. Kau akan melakukan sesuatu dalam hidup kami pagi hari ini, Yesus. Kau yang sudah berjalan di depan kami, Bapa. Pagi hari ini hadirat-Mu yang memulihkan setiap pribadi kami, Bapa. Hadirat-Mu yang membebaskan setiap kami, Tuhan. Tidak ada yang terbelenggu pagi hari ini, Tuhan. Kami patahkan di dalam nama Yesus segala rantai tradisi, lepas dalam nama Yesus, Tuhan. Kami bebaskan pagi hari ini, Roh-Mu bekerja lebih lagi, Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur, Bapa, kami bersyukur. Mari beberapa detik kita berbahasa roh pagi hari ini. Biarlah bayas syakar rabatakana haseke rabatakana seke. Biarlah bayas syakar bayas syakar bayas seke. Biarlah bayas segala kelemahan tubuh. Kami patahkan, kami hancurkan di dalam nama Yesus. Kami patahkan, kami hancurkan segala roh kemalasan, roh kebutaan, roh ketulian, roh kebatalan, roh kesombongan di dalam nama Yesus Kristus. Kau hancurkan pagi hari ini, Bapa. Kuasa-Mu bekerja lebih lagi, Tuhan. Kami undang Bapa malaikat Tuhan dari barat, utara, timur, dan selatan ada di tempat ini, mendatangi setiap kami, menyembuhkan setiap hati yang terluka pagi hari ini, Yesus. Di dalam nama Yesus, Tuhan. Kami jatuh Allah mengalir atas kami, Bapa. Segarkan jiwa kami, roh kami pagi hari ini, Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus. Yang percaya katakan amin. Bapak Ibu Saudara, mari bagi pendidikan katakan Yesus kita dahsyat. 1, 2, 3. Yesus kita dahsyat. Haleluya. Boleh kasih tos kanan kiri, katakan Yesus dahsyat. Haleluya. Ya, kita ketika saya bilang Yesus dahsyat, sama-sama katakan sepakat ya. 2, 3. Yesus dahsyat. Yesus dahsyat. Yesus dahsyat. Betapa hebat dan kuatnya kalau Yesus dahsyat. Kuasa
Dia percaya atas Tuhan berkuasa.
Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kiralah baik di dalam kelemahan kami, Engkau yang senantiasa menguatkan kami Bapa. Karena firman mengatakan segala perkara dapat bertahan di dalam Yesus yang berikan kelegaan. Haleluya Yesus. Di dalam kelemahanku sempurna kuasa-Mu, hebatnya tantanganku, lebih hebat Tuhanku.
Kami menghargai, kami menghormati kehadiran-Mu. Jehovah Rafa, Kau dipanggil Jehovah Rafa, Allah Sang Penyembuh, Allah Sang Pemulih. Demi waktunya Kau telah menolong kami. Terima kasih, kehadiran-Mu luar biasa. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan mendengarkan sebabnya dari firman-Mu tentang betapa besarnya kuasa-Mu atas hidup kami. Karena itu Tuhan, buka hati kami, taruhkan hati yang haus dan rindu untuk mendengar kebenaran firman-Mu. Berkatakanlah ya Yesus dalam mulut bibir perkataan hamba-Mu ini. Karena hanya setiap perkataan yang keluar itu adalah perkataan berasal dari Engkau. Berkati setiap kami yang mendengarkan. Kami mau duduk diam, kami mau membuka hati kami mau membuka telinga kami mempersilahkan Engkau berkata kepada setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami siap Tuhan. Haleluya, amin. Beri kemuliaan dulu buat kami. Selamat pagi, selamat hari Minggu, selamat hari berkasih sayang. Katanya yang banyak yang bilang bulan Februari itu bulan berkasih sayang. Benar? Ada yang bulan ini dapat coklat tanggal 14 kemarin? Coba angkat tangan. Bagi saya dong. Ayo siapa yang mau coklat nih? Jangan sembunyi-sembunyi nih. Dapat coklat, aduh, saya dapat coklat satu nih. Sembunyi-sembunyi lah. Hari berkasih sayang banyak yang bilang tanggal 14 Februari ya Bapak Ibu. Katanya itu adalah hari di mana kita harus menyampaikan rasa sayang. Tapi saya bilang buat ibu-ibu dengarkan baik-baik, buat para remaja putri dengarkan baik-baik. Jangan mau dibilang hari kasih sayang bulan Valentine, bulan Februari. Ya, karena pertama di dalam Alkitab tidak ada tuh hari Valentine kita harus kasih coklat. Tidak ada ya. Di dalam Alkitab itu sebenarnya ada itu yang mengatakan begini, pada bulan kedua di tahun itu, di tanggal 14, setiap orang harus makan roti tidak beragi dan makan sayur pahit. Itu yang benar dalam Alkitab. Jadi bulan tahun depan tanggal 14 Februari, bapak-bapak kasih ibunya sayur pahit. Ya, nggak usah coklat. Nah, ada dalam Alkitab suruh kasih coklat. Disuruhnya kasih sayur apa bapak-bapak? Sayur pahit. Ya, besok pahit ya. Jangan lupa, jangan kasih coklat. Coklatnya buat saya aja, Pak. Itu hanya yang terbaik saja ya Bapak Ibu. Hari ini kita akan sama-sama belajar tentang kasih Tuhan. Karena sesungguhnya kasih itu tidak hanya tanggal 14 Februari. Ingat, para pria yang belum menikah terutama, jangan kasih harapan dengan kasih coklat. 14 Februari, jangan mau ya. Nih para remaja putri cuma dikasih coklat setahun sekali. Rugi. Karena kasih itu setiap hari. Ya, bapak-bapak, jangan merayakan Valentine, jangan memberikan coklat hanya tanggal 14 Februari. Ingat tanggal 14 Februari itu memberikan sayur pahit. Tapi kasih itu harus setiap hari. Itulah firman Tuhan katakan. Karena kasih Allah lebih lagi, bukan setiap hari, setiap detik, setiap waktu. Tidak terhingga besarnya kasih Allah. Hari ini kita juga akan belajar tentang kuasa kasih Allah yang tidak terbatas. Ya, boleh next slide. Bulan ini kita belajar tentang beyond all limits. Apa itu beyond all limits? Ada yang tahu? Siapa nih yang ngerti bahasa Inggris? Beyond all limits adalah melampaui segala batas. Contohnya begini, coba itu yang pakai baju kotak-kotak sini. Nih, calon hamba Tuhan juga nih. Maju ke depan. Ini ceritanya adalah hambatan. Ayo ke depan. Ada berkat Tuhan nanti. Ya, berkat Tuhan jodoh yang baik. Luar biasa ya. Ini adalah hambatan dalam hidupmu. Ini adalah batasan-batasan yang ada dalam hidup kita. Ini adalah masalah-masalah. Ini adalah berbagai hal yang membuat kita terbatas hanya ada di posisi sini. Duduk sini, Cek Jaya ya. Dari sini. Nah, enggak dulu diri aja. Nah, jadinya menghadap ke sini. Oke. Ini kita hidup di sini. Inilah batasannya. Batasan segala hal yang membuat kita menjadi terbatas. Lalu, beyond all limit adalah hidup yang melampaui batasan itu. Jadi kalau
Iya, itu namanya kita melampaui batasan, melebihi batasan. Apa yang menjadi hambatan, apa yang menjadi batasan, kita lampaui. Kita hidup di atas rata-rata orang. Iman kita di atas rata-rata, semuanya di atas rata-rata. Ya, boleh duduk lagi. Boleh duduk di sini nggak apa-apa, teman saya. Terima kasih Pak Jaya, Tuhan berkati. Beri kemuliaan dulu buat Tuhan. Oke, next slide. Apa itu melampaui segala batasan? Berada di luar batas atau ketetapan yang telah tentukan. Sebenarnya kita sedang belajar tentang kasih Allah, tapi ini saya akan coba untuk kita sama-sama belajar dari dasar sekali ya. Apa itu batasan? Berada di luar batas atau ketetapan yang telah ditentukan. Melakukan lebih dari yang biasanya orang lakukan atau umumnya, atau bahasa kerennya menekat. Kumaha we carana supaya saya bisa lewat tentang masalah. Itu ada yang bisa bahasa Sunda? Coba ditranslate sama bahasa Batak. Oke, jadi intinya orang yang hidup beyond all limit, hidup di atas rata-rata, hidup melampaui batasan-batasan yang ada. Dia tidak mau menjadi orang yang hanya hidup begitu-begitu saja. Ada sesuatu yang harus dia rubah. Ya, next slide. Ini belum masuk firman Tuhan loh. Kita cepat-cepat yuk, kita cepat-cepat. Bagaimana cara agar hidup melampaui segala batas? Tidak, selama ini kita hidup mungkin hanya dalam batas kehidupan yang biasa-biasa saja. Kasih Allah itu kasih yang tidak terbatas. Kasih Allah itu kuasanya tidak terbatas. Kuasa Allah itu tidak terbatas. Tapi yang membatasi adalah diri kita sendiri. Karena kita hidup di dalam batasan-batasan itu. Ya? Bapak itu maha kaya. Kuasanya maha besar. Kalau kita minta pun kita nggak akan kuat menampung semua berkat-berkat Allah. Tapi kenapa hidup kita tidak pernah mengalami berkat Allah? Kenapa hidup kita tidak mengalami pemulihan? Kenapa hidup kita tidak mengalami kesembuhan? Karena kita masih hidup di dalam batasan itu. Batasan kita contohnya hanya 1 biji, ya udah sebiji aja. Kita nggak besar kapasitas kita untuk kita menerima berkat yang lebih. Oke, next slide. Semoga Bapak Ibu bisa memahami apa yang saya sampaikan ya, biar Tuhan Yesus. Oke, sekarang saya mau bercerita. Kita akan belajar dari seorang perempuan dalam segala keterbatasannya, dalam segala keterpurukannya, bahkan di titik terendah hidupnya. Saya tahu di sini ada jemaat yang sedang mengalami titik terendah dalam hidup, dan ini yang Tuhan sampaikan. Saya tahu saat ini ada jemaat yang benar-benar sedang dalam keadaan terpuruk, tidak tahu harus melangkah seperti apa. Dan ini Tuhan ingin sampaikan ini. Wanita ini, dia hidup luar dari batasnya, sehingga mukjizat itu terjadi. Siapakah dia? Kita akan tonton video ini. Boleh di-setel videonya Kak? Ada videonya? Boleh ya? Siapakah dia? Mari kita sama-sama belajar dari wanita ini. Kenapa sampai Tuhan itu kasih ya kuasanya yang terbatas itu pada wanita ini? Mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh dari Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata, mujizat itu dekatimu, dan hidup oleh di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh dari Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata, mujizat itu dekatimu, dan hidup oleh di saat ku. Saya mengundang Bapak Ibu untuk berdiri, kita akan membaca firman Tuhan. Markus 5 ayat 25 sampai dengan 34. Kita akan baca ayat ganjil para wanita, para ibu-ibu, para wanita, ayat genap para pria ya. Kita akan
mulai. Ini bercerita tentang wanita yang sakit pendarahan 12 tahun. Markus 5 ayat 25. Silakan para ibu ya. Kita ulangi kembali. Markus 5 ayat 25 sampai dengan 34. Markus 5 ayat 25. Adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Ayat 26. Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib, sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya. Namun sama sekali tidak ada padanya, malah sebaliknya keadaannya makin buruk. Ayat 27. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus. Maka di tengah-tengah orang banyak itu, ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Ayat 28. Sebab katanya, asal berjamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Ayat 29. Seketika itu juga berhentilah pendarahannya dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Ayat 30. Pada ketika itu juga Yesus mengetahui bahwa ada tenaga yang keluar dari dirinya. Lalu ia berpaling di tengah orang banyak dan bertanya, siapa yang menjamah jubahku? Ayat 31. Murid-muridnya menjawab, engkau melihat bagaimana orang-orang ini berdesak-desakan dekatmu, dan engkau bertanya, siapa yang menjamah aku? Ayat 32. Lalu ia memandang sekelilingnya untuk melihat siapa yang telah melakukan hal itu. Ayat 33. Perempuan itu yang menjadi takut dan gemetar ketika mengetahui apa yang telah terjadi atas dirinya, tampil dan bersyukur di depan Yesus dan dengan tulus memberitahukan segala sesuatu kepadanya. Ayat 34. Mari kita baca bersama-sama. Maka katanya kepada perempuan itu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Hari ini kita akan belajar dari seorang wanita sakit pendarahan. Wanita ini sudah menderita sakit pendarahan. Boleh next slide? Selama 12 tahun. Bapak Ibu tahu apa itu sakit pendarahan? Sakit pendarahan itu sakit haidnya perempuan. Biasanya itu paling lama itu seminggu. Tapi ini dia mengalami sakit pendarahan selama 12 tahun. Bayangkan bagaimana rasanya sakitnya dia, bagaimana dia bergumul dengan rasa sakitnya. Dan di zaman dulu Bapak Ibu Saudara, di dalam orang-orang Yahudi itu, wanita yang sakit pendarahan itu dianggap najis. Ya, boleh slide-nya? Dia najis, dia isolasi, tidak oleh agama dan oleh sosial. Jadi dia tidak boleh ke gereja, dia tidak boleh melakukan ibadah. Dia harus diam di rumah sampai pendarahannya itu selesai. Ya. Lalu wanita yang 12 tahun ini bagaimana rasanya, coba Bapak Ibu bayangkan. Seminggu dikurung di rumah aja, ibu-ibu udah bosan, bener nggak? Seminggu ibu-ibu dikurung di rumah, pasti pikirannya sudah apa? Aduh, lagi ada diskon. Aduh, gimana ini arisan ibu-ibu? Saya nggak bisa ikutan, bener nggak? Ayolah, ngaku aja, bener kan? Seminggu tidak kemana-mana aja buat kita sekarang ini sudah susah. Bagaimana dengan wanita 12 tahun di penjara dalam rumah? Betapa penderitanya, betul? Dia berusaha untuk menyembuhkan penyakitnya. Dia sudah berobat ke setiap tabib, tapi tidak berhasil. Dia coba berbagai cara untuk menyembuhkan penyakitnya, tidak pernah berhasil. Bahkan seluruh hartanya habis, tidak ada lagi yang tersisa. Bayangkan Bapak, betapa menderitanya dia. Wanita sakit pendarahan sama dengan kita yang tengah dihadapi masalah. Mungkin saat ini Bapak Ibu juga sedang mengalami masalah, terpuruk, berada di titik terendah, tidak tahu harus bagaimana. Betul? Next slide. Lalu bagaimana dia bisa sembuh? Ini masalahnya. Kenapa ada orang yang bisa disembuhkan Tuhan dan ada juga yang tidak mengalami kesembuhan? Kenapa ada yang bisa mengalami mukjizat kuasa Allah? Kenapa tidak ada yang mengalaminya? Dan kenapa dari begitu banyak orang yang saat itu datang berbondong-bondong menyambut Yesus, berdesak-desakan ingin bertemu Yesus, berdesak-desakan ingin mengalami mukjizat Yesus? Kenapa wanita ini yang justru mengalami
kuasa kesembuhan. Padahal dia hanya menyentuh jubah. Tahu jubah? Tahu nggak ujung meja itu yang suka ada perintil-perintilan kecil-kecil? Tahu ya? Kalau di zaman dulu itu jubah itu lambang sesuatu yang besar, kekuasaan yang besar gitu. Jadi itu di jubahnya itu, di bawahnya itu ada kayak perintil-perintilannya gitu loh. Kayak ada apa ya? Benang-benangnya tuh kayak di ujung-ujung meja. Itu jubahnya. Bayangkan nggak nyampe pegang jubahnya, hanya jubahnya. Jubah itu bagian kecil dari apa yang Yesus pakai. Tapi kuasa Allah turun, kuasa Allah tercurah. Bagaimana caranya? Ini yang kita akan mau belajar sama-sama ya Bapak Ibu. Ingin mengalami kuasa Tuhan? Ingin mengalami mukjizat Tuhan? Mari kita sama-sama belajar dari si wanita sakit perdarahan. 12 tahun dia hidup dalam kesedihan, 12 tahun dia hidup dalam penderitaan, 12 tahun dia hidup di titik terendah hidupnya dan tidak tahu harus bagaimana. Mungkin dia sudah putus asa dan ingin bunuh diri. Mungkin. Tapi ketika itulah di titik terendah Tuhan hadir. Di titik terendah hidup kita Tuhan ada. Ya. Mari kita belajar sama-sama bagaimana ia bisa sembuh, bagaimana ia bisa mengalami kuasa Tuhan. Next slide. Mengubah fokus. Yang pertama adalah wanita ini mengubah fokusnya. Dari yang tadinya dia ingin sembuh, dari yang tadinya dia berpikir saya harus mencari ABCD tabib, dokter tabib dan segala macam orang yang bisa menyembuhkan saya, fokusnya hanya sembuh. Tetapi kemudian ketika dia dengar Yesus datang dan Yesus bisa memberikan kuasa mukjizat, dia ubah fokus. Dia ubah dan dia lakukan adalah mencari Yesus. Tidak lagi berpikir untuk sembuh. Tidak lagi dia pikir saya sembuh, tidak, tapi saya harus ketemu Yesus dulu nih. Dia nggak mikir lagi saya harus sembuh atau tidak, tapi saya harus ketemu Yesus. Itu yang akhirnya ada dalam pikirannya. Ya, Matius 6 ayat 33 juga mengatakan, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Jadi yang pertama harus kita cari apa? Kerajaan Allah dan kebenarannya. Next slide. Apa fokus hidup kita? Ini yang kadang menjadi tipu muslihat dalam hidup kita. Ketika kita mengalami pergumulan hidup, banyak yang fokusnya hanya kepada menyelesaikan masalah. Tuhan, masalah saya segede batu, besar. Gimana caranya? Akhirnya Bapak Ibu berbagai cara mencoba untuk memukul batu itu. Masalah yang Anda lihat, masalah saya besar Tuhan, masalah saya besar Tuhan. Berusaha berbagai cara untuk menghancurkan itu batu masalah hidup Anda. Tapi lupa bahwa seharusnya yang kita cari adalah siapa? Yesus dulu. Masalah itu kecil kalau kita sudah ketemu Yesus nih. Tapi masalahnya sudah kan kita ketemu Yesus nih. Orang saat teduh aja masih belang beton. Belang beton. Sekarang saat teduh, besok bukan. Sekarang ke gereja minggu depan sekarang doa, besok bukan. Ya, tapi kita minta Tuhan, masalahku ini segede kapan? Gak selesai. Karena fokusmu adalah ada satu masalahmu, bukan pada Yesusnya. Ya, itu penyebab kenapa masalahmu tidak pernah selesai. Oke, next slide. Kuasa Tuhan itu tidak terbatas, tapi kita yang membatasi kuasanya untuk masuk dalam diri kita. Ubah fokus kita. Mau mengalami mukjizat? Haleluya. Pertama apa yang harus dilakukan? Ubah fokus kita. Fokus hanya pada mencari Yesus, dekat kepada Yesus. Ya. Oke, next slide. Yang kedua, ini saya cepat-cepat nih. 2, berani bertindak di luar batas. Ini yang banyak juga kita tidak mau lakukan.
wanita ini dia sakit perdarahan. Dia tahu dia tidak boleh keluar. 12 tahun dia harus dikurung dalam rumah. Tapi dia mau sembuh, dia mau mengalami mukjizat, dia berusaha untuk keluar demi mencari Yesus, demi bertemu Yesus. Dia abaikan itu norma yang bilang kamu tidak boleh keluar. Tapi karena kerinduannya untuk bertemu Yesus itu besar, dia lampaui. Mungkin dia sedang bersakit-sakit. Bapak Ibu kalau ngerasain wanita sakit perdarahan itu nggak enak, mood swing itu kadang nggak enak lah. Itu ya ibu-ibu yang bisa merasakan. Bapak-bapak mau merasakan juga? Mau? Janganlah, kita sudah kodratnya sudah beda-beda ya, sudah Tuhan kasih. Jangan merasakan. Tapi maksud saya begini, orang yang menderita perdarahan itu 12 tahun betapa menyakitkannya, dan dia berusaha untuk keluar dari batas-batas yang membatasi dirinya. Mungkin dia sakit, dia kelelahan, dia capek, tapi dia berusaha untuk aku harus jalan, aku harus bertemu Yesus. Apa yang dia lakukan? Keluar rumah. Yang kedua, berusaha menyeruak dari kerumunan. Begitu banyak orang, Bapak Ibu bayangkan Yesus itu zaman dulu mungkin artisnya gitu kan. Wah, orang begitu banyak, dia berusaha untuk bisa bertemu Yesus. Mungkin dia geser sana, permisi, seperti itu. Bagaimana caranya supaya dia bisa mendekat ke arah Yesus? Walaupun sebenarnya Yesus sudah tahu isi hatinya. Ya, Yesus tahu dan Yesus ingin mengatakan mukjizat kepadanya. Yang kemudian merangkak untuk bisa menjamah jumpa Yesus. Bayangkan Bapak Ibu, kita kalau misalnya disuruh jalan merangkak, gimana kira-kira? Di pasar, Pak Heri jalan merangkak, nggak mau kan? Malu betul? Dan wanita ini menanggalkan semua rasa malunya, menanggalkan semua hal yang membuat batas-batas dirinya, yang membatasi dirinya untuk bertemu Yesus, hanya supaya bisa ketemu Yesus. Dia hilangkan itu rasa malu. Dia hilangkan semua hal yang menjadi pembatas, penghalang bagi dia untuk bertemu Yesus. Bahkan dia merangkak untuk bisa memegang aja Yesus, memegang saja tubuhnya. Segala cara dia lakukan. Dia keluar dari batas normal. Dia keluar dari batasan-batasan yang menjadi pembatas untuk dia bisa bertemu dengan Yesus. Ya, bagaimana dengan kita? Mau mengalami mukjizat seperti wanita sakit perdarahan itu, tetapi next slide. Tetapi disuruh ke gereja juga, aduh, narsong. Nah besoknya boros tidak. Saya masih hujan nih, boros tidak. Besok lagi lah. Disuruh melakukan hal-hal yang di luar apa kenyamanan kita masih tidak mau. Berdoa, ya Tuhan saya berdoa. Tapi terkadang banyak orang seperti ini loh. Ini yang saya kadang gak suka, jujur tidak suka. Kita membutuhkan mukjizat Tuhan. Ayo kita berdoa. Tapi berdoanya itu memuji. Ingat ya, ada doa orang-orang yang hanya memuji Tuhan. Benar gak nih Tuhan? Tuhan nyatakan mukjizatmu. Coba deh saya berdoa. Itu memuji ya. Tidak akan terjadi mukjizat ketika kau memuji Tuhan. Berdoa tidak sungguh-sungguh, berdoa tidak merindukan mukjizat, tetapi Anda berdoa hanya untuk memuji. Benar nggak Tuhan kasih mukjizat? Tidak akan pernah terjadi ya. Ada orang dia bilang begini, saya lagi butuh modal nih untuk anak saya di sekolah 30 juta. Terus istrinya bilang, ayo kita. Terus istrinya bilang begitu ke suaminya. Suaminya bilang begini, ya udah kita berdoa aja. Kan Tuhan bisa kasih mukjizat. Dia mengentengkan mukjizat Tuhan. Ya, dia bilang kan kata kamu berdoa. Dia berdoa, tapi berdoanya itu bukan berdoa sungguh-sungguh meminta mukjizat, tetapi doa yang karena katanya Tuhan kasih mukjizat. Aku aja bilang berdoa aja, nanti juga Tuhan kasih mukjizat. Kamu berdoa dengan kesungguhan, ataukah memang ingin memuji Tuhan? Gak benar-benar nekat mencari Yesus itu kita mau mukjizatnya mau, tapi gak mau nekat mencari Yesusnya, gak mau nekat mengambil kuasa itu, gak mau nekat mengambil menarik kuasa Allah itu. Allah itu memberikan kuasanya luar biasa Bapak Ibu, tapi kitanya yang kadang-kadang kasihkan Tuhan, gak dikasih ya udah. Yakobus 2 ayat 17 katakan, jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Apa kaitannya Bu Angel?
Betul, kita percaya Tuhan memberikan mukjizat, tapi apa tindakan yang kita lakukan untuk mukjizat itu turun dalam hidup kita? Mau mukjizat? Siapa di sini yang merindukan mukjizat Tuhan terjadi dalam hidupnya? Banyak, yes. Banyak ya, banyak sekali ya. Bagaimana kehidupan doa Bapak Ibu? Bagaimana hubungan Anda dengan Tuhan? Sungguhkah sudah nekat mencari Yesus? Sungguhkah seperti perempuan itu yang bahkan rela merangkak untuk mengambil kuasa Tuhan? Karena perempuan itu tahu kuasa Tuhan itu luar biasa. Bapak Ibu, Tuhan itu kuasanya luar biasa. Kita itu sebenarnya dikasih cuma-cuma. Kita mau minta sebanyak apapun itu Tuhan bisa kasih. Hanya masalahnya kita mintanya gak sungguh-sungguh. Itu. Kalau misalnya Pak Heri anaknya minta permen, minta coklat lah, Pak, beli coklat tuh Pak. Bapaknya bilang, nantilah, nanti sakit gigi kamu. Ya udah. Terus anaknya sudah nggak minta lagi. Kira-kira dikasih nggak sama Pak Heri? Kasih nggak? Pak Heri bilang, nggak bener, nggak sungguh-sungguh nih. Tapi bagaimana kalau anaknya Pak Heri si Naomi ini, Pak, Bapak, kita coklat tuh Pak. Nanti ya lah, nanti Bapak lagi kerja ini. Bapak minta coklat Bapak. Nanti, ya tuh. Bapak mau sekarang minta coklat. Kira-kira gimana Pak Heri? Ya udah saya beli sendiri sama. Dikasih nggak? Tuhan begitu. Tuhan tolong masalah saya. Tapi setelah itu Bapak Ibu udah. Ibaratnya Tuhan dibantu enggak? Kayak dibantu juga nggak apa-apa. Gitu loh. Itu bilang, ini butuh bantuan enggak? Tuhan bilang gitu. Ketika kau ada di titik terendah dan membutuhkan mukjizat Tuhan, jangan lagi hanya sekedar mengetuk, Tuhan, turunkan dalam kuasa-Mu. Bapak Ibu sedang di titik terendah, gedor itu Tuhan. Sama seperti seorang yang menggedor itu hakim. Gedor, jangan lagi cuma Tuhan, tolong aku dong. Setelah itu Bapak Ibu lupa. Besoknya ketika masalah datang, Tuhan tolong. Tapi ketika engkau benar-benar membutuhkan mukjizat terjadi dalam hidupmu, membutuhkan kuasa Tuhan terjadi dalam hidupmu, gedor Tuhan. Saya sampai gak gedor ini, saking saya semangatnya meminta mukjizat Tuhan. Ya, gedor itu pintu Tuhan, gedor itu pintu surga, gedor sampai Tuhan itu merasa gelisah. Seperti Pak Heri sama Naomi, Bapak, pengen coklat, Bapak. Pak Heri aja sampai ini Bapak di bumi, apalagi Bapak di surga yang tidak terbatas kuasanya. Gedor Bapak Ibu, menangis, merangkak, menjerit, Tuhan tolong aku. Sama seperti wanita sakit berdarah ini. Ya, jangan lagi sekedar mengetuk. Gedor pintu Tuhan. Kuasa-Mu Tuhan, mukjizat-Mu Tuhan nyatakan dalam hidupku. Aku minta kuasa-Mu, menangis di hadapan Tuhan, menjerit di hadapan Tuhan. Gedor pintu surga itu sampai terbuka itu pintu mukjizat dalam hidupmu. Dan kuasa Tuhan terjadi dalam hidup. Ya, next slide. Percaya pada kuasa. Ini juga yang banyak sekali dari kita. Percaya sih percaya, tapi pernah nggak dengar ilustrasi seseorang yang disuruh, inilah saya, kisahnya gini, Pak Heri lagi lah, kali ini Pak Heri yang jadi bintang iklannya. Gak apa-apa ya Bu ya. Jadi Pak Heri gini, Pak Heri itu nyuruh Naomi, ada jalan di sungai. Ini sungai nih, Pak Heri sudah nyebrang keluar. Sungainya itu terbuat dari bambu. Ada yang pernah lewat sungai, ada bambu, sungai bambu? Saya sampai sekarang gak berani loh. Justru saya gak berani, takut saya. Jadi itu sungai bambu, yang bambunya cuma, ya masih utuh lah 2 biji, 1 biji. Ada gak sungai yang kayak gitu? Kita nyebrang sungai, jembatannya cuma bambu 1 biji. Di bawahnya ada buaya-buaya. Banyak buaya. Pak Iwan kalau disuruh lewat, berani nggak Pak? Muter aja. Muter aja. Betul, itu namanya berhikmat ya Pak. Andaikan di situ hanya satu-satunya jalan, tidak ada jalan, hanya satu jalan itu kayu bambu, di bawahnya
ya. Pak Heri sudah lewat, terus Pak Heri bilang sama si Naomi, Naomi, ayo jalan. Atau jangan Naomi lah, masih kecil. Ibunya aja lah, Bu Ika. Bu Ika disuruh jalan tuh, Pak Heri Pak. Curang ya Pak Heri, dia udah jalan duluan coba. Harusnya Pak dituntut ya istrinya. Pak Heri sudah lewatin itu si jembatan yang ada buaya-buaya di bawahnya itu jembatan. Terus Pak Heri suruh istrinya, ayo Pak, maju Pak, maju. Gak berani Pak. Ayo maju. Kira-kira berani gak mereka? Tidak berani. Itu menggambarkan bagaimana iman kita. Ketika Tuhan suruh melangkah, jangan Tuhan, itu banyak buayanya Tuhan. Melangkah, jangan Tuhan. Beriman, iman kita masih takut. Bagaimana dengan Bapak Ibu pernah melihat pertunjukan sirkus? Ada orang yang naik di atas sepeda kayu. Kenapa dia bisa? Dia bisa dengan santainya melewati naik sepeda di atas ambang satu. Karena dia percaya, dia punya pengalaman yang kuat. Dia pakai pengalaman. Seharusnya iman kita seperti itu. Ketika kau percaya Yesus, percaya aja. Karena Tuhan sudah memberikan perlindungannya. Tapi banyak dari kita percaya, tapi juga tidak percaya, tetap takut. Waktu itu saya bertemu dengan seseorang, dia mau menjual rumahnya. Karena dia sudah tidak punya uang sama sekali. Satu-satunya yang harus dia jual adalah rumahnya. Jadi dia minta saya untuk mendoakan dia. Waktu saya doakan, Tuhan bilang, jangan jual itu rumah. Jadi saya bilang, Bu, ini rumah nggak bisa dijual. Bingung nggak? Bingung. Karena menurut akal manusia, dengan dia menjual rumah ini, maka semua yang dia butuhkan, dia butuh untuk biaya kuliah anaknya. Maka biaya kuliah anaknya itu bisa terbayar dengan penjualan rumah ini. Tapi saya bilang, ibu percaya saja pada kuasa Tuhan, karena Tuhan bilang jangan jual. Tapi manusia terkadang seperti itu. Tuhan sudah bilang jangan jual. Tapi kan kalau nggak dijual, saya duit dari mana untuk biaya sekolah anak saya? Anak saya butuh uang sekolah loh, Bu. Kira-kira kalau Bapak Ibu di posisi seperti itu, apa yang akan dilakukan? Banyak manusia akhirnya melakukan cara manusia, melakukan nalar manusia, melakukan logika manusia. Udahlah, saya jual aja rumah ini. Dan akhirnya bisa menyelesaikan masalah, tapi tidak semua masalahnya selesai. Tetapi ketika ibu ini bilang, baik, saya tidak akan melakukan ini, saya beriman bahwa Tuhan sanggup melakukan segala perkara yang sedang dia alami. Dan kenyataannya di tengah perjalanan itu ada yang menjadi donatur biaya kuliah. Akhirnya apa? Kuliah anaknya terbayar, rumahnya terselamatkan. Itulah iman. Kalau kita sungguh-sungguh percaya pada Tuhan. Tapi iman juga perlu Bapak Ibu ujian. Kalau ini dari Tuhan, benar nggak ini dari Tuhan? Bagaimana cara mengujinya? Melekat sama Tuhan. Hidup melekat pada Tuhan, kau akan tahu mana yang benar dari Tuhan, mana yang dari hantu. Ya, kuncinya yang satu, melekat pada Tuhan. Percaya pada kuasanya. Wanita ini hanya percaya, asal ku jamah saja jubah-jubahnya, maka aku akan sembuh. Betapa dia sangat percaya bahwa Tuhan akan menyembuhkan dia. Kepercayaan seperti itu yang harusnya kita miliki. Jangankan pegang jubah-jubah, iman sebiji sesali aja karena kita nggak punya. Bagaimana dengan kita? Sungguhkah kita percaya Yesus? Kisah wanita sakit perdarahan ini bicara tentang iman yang besar. Iman yang mengeluarkan kuasa Allah. Bagaimana kuasa Allah bisa bekerja dalam hidupmu? Engkau datang ke gereja, engkau tidak mendengarkan firman Tuhan, kau hanya datang ke gereja hanya sebagai yang penting saya ke gereja, burus tidak. Hadir saya di gereja, burus tidak. Saya jemaat yang baik. Setiap minggu saya hadir. Tapi ketika saya di gereja saya tidur.
Kemudian pulang gereja, Bapak Ibu bilang, Tuhan saya membutuhkan mujizatmu. Lalu mengadu sama Burus tidak, saya sudah rajin ke gereja. Setiap minggu saya tidak pernah absen ke gereja. Bahkan saya datang paling awal dan pulang tengah malam. Tapi kenapa mujizat Tuhan tidak terjadi dalam hidupku? Jangan salahin Burus, tidak. Tuhan tidak membutuhkan itu. Tuhan membutuhkan hatimu yang harus dan rindu mengalami mujizat Tuhan. Berapa dalam kau menginginkan mujizat itu terjadi dalam hidupmu, tergantung seberapa kau merindukan Tuhan dan percaya pada Tuhan. Banyak orang di sini menginginkan mujizat Tuhan, menginginkan sesuatu keajaiban terjadi dalam hidupnya, tapi masih setengah-setengah sama Tuhan Yesus, ya. Minta sedikit aja. Nih, di Matius 17 ayat 20, dengan iman sebesar biji sesawi. Tuhan padahal minta iman sebesar biji sesawi aja. Kita bisa memindahkan gunung, ya. Dan satu lagi, doa orang benar sangat besar kuasanya. Jadi, garis bawahi, jadilah orang benar di hadapan Tuhan, bukan di hadapan manusia. Ya, benar di hadapan Tuhan. Benar di hadapan Tuhan seperti apa? Hatimu tuh gak pernah gibahin orang, ya. Hatimu tidak pernah ingin mencelakai orang. Hatimu benar, tulus, benar di hadapan Tuhan, lurus hidup. Tapi untuk bisa seperti itu bagaimana? Ya, kembali lagi, melekat seperti biji anggur pada buah anggur pada pokoknya. Seperti itulah supaya zat Tuhan itu turun dalam hidup kita. Kuasa Allah itu, karakter Allah itu ada dalam hidup kita. Baru kita rasakan itu mujizat Tuhan, ya. Bapak Ibu Saudara, next slide. Tahun ini gereja kita menginginkan semua jemaatnya mengalami level up, mengalami kegairahan rohani, mengalami peningkatan rohani. Masalah boleh datang, imanmu harus diperbesar. Sebesar apapun masalah hidupmu, sebesar apapun kendala dalam hidupmu, sebesar apapun sakit penyakit yang terjadi dalam hidupmu, imanmu diperbesar, imanmu harus naik level. Supaya apa? Kalau kita main games, kalau mau naik level kan kita harus ngalahin yang rintangannya kan. Rintangannya tambah besar, kapasitas kita juga ditambah besar. Ayo, siapa yang suka main game? Biasanya seperti itu kan. Begitu juga kita, masalah besar, kapasitas iman kita diperbesar. Masalah tambah besar, kapasitas iman kita tambah besar. Level up, naik level imannya, naik level persekutuannya dengan Tuhan, ya. Supaya untuk kita bisa naik level, ubah fokus hidup kita, berani bertindak di luar batas, percaya pada kuasa Allah. Kita akan naik level di tahun 2025. Kita bulan ini harus bisa balance all limit, mengatasi, melampaui segala batas-batas yang menjadi penghalang bagi kita untuk mengalami kuasa Tuhan. Kuasa Tuhan tidak terbatas. Mari Bapak Ibu Saudara, kita sama-sama raih itu kuasa Allah. Pakai itu, iman itu jangan cuma seember. Ini Pak Bambang kasih ilustrasi seperti ini. Kuasa Allah itu seperti air terjun Niagara. Ada yang sudah ke Niagara? Saya juga belum. Kita kesana sama-sama yuk. Jadi air terjun Niagara itu air terjun yang mengalir terus-menerus tidak terbatas. Itulah kuasa Allah. Nah, Bapak Wijaya mengilustrasikannya seperti itu. Nah, kita mau menerima kuasa itu tergantung dari ember iman yang kita bawa. Kalau Bapak Ibu cuma bawa gelas, kira-kira bisa menampung nggak air Niagara itu? Bisa. Ada yang membawa ember, bisa nggak menampung? Bisa. Ada mau membawa bakso? Bisa. Jadi berapa banyaknya kuasa Allah yang kita terima, kita dapatkan tergantung seberapa besar ember iman yang kau berikan. Betul? Mau mujizat besar? Jangan cuma bawa gelas berjamah kurus. Gelas berjamah kurus kecil kan? Tuhan, saya minta hidup saya dipulihkan luar biasa. Ini iman saya. Mantap memang iman menjadi besar di Yesus itu dia. Tapi maksudnya bukan di situ, tapi maksudnya adalah bagaimana kau mengambil itu kuasa hanya dengan segelas kecil. Bawa ember besar, bawa toren kalau perlu, biar kau bisa menampung itu semua kuasa Allah. Berkat kuasa Allah itu kau
satu kampung setoran-toran gede, ya itu adalah toran iman. Jangan besok Pak Joni beli toran lagi. Kata Bu Angel suruh bawa toran, beli toran gede-gede di rumah. Lah Bu Angel, Pak, ini mujizat Tuhan tidak terjadi. Bukan toran itu ya Pak, toran imanmu. Imanmu itu diperbesar supaya kuasaannya itu mengalir memenuhi dan melimpah ruah. Betul? Kenapa betul? Oke. Selamat naik level di 2025 ya. Tuhan Yesus memberkati. Kita beri kemuliaan buat Tuhan. Percayalah Bapak Ibu, tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menolong kita. Kuasanya tidak terbatas untuk Dia bagikan kepada kita. Tergantung bagaimana kita merespon. Tergantung bagaimana kita beriman. Tergantung bagaimana kita mau meraih kuasa itu dalam hidup kita. Ayo 2025 kita naik level. Kita naikkan level iman kita. Kita keluar dari batas-batas normal orang biasa saja. Lakukan 2 kali lipat lebih besar daripada orang biasa-biasa saja. Tingkatkan level iman agar mukjizat itu terjadi. Kita akan nyanyi sama-sama. Saya mengundang Bapak Ibu bangkit berdiri. Haleluya. Yesus, terima kasih untuk kebaikan. Mukjizat-Mu nyata dalam hidup kami. Kami klaim mukjizat-Mu nyata dalam hidup kami. Haleluya. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Kita akan nyanyikan lagu ini bersama-sama dan kita klaim lagu ini bahwa benar kuasa Tuhan tidak terbatas dalam hidup kita. Kuasa-Mu. Mari kita nyanyikan lagu ini bersama-sama dengan sepenuh hati dan nyatakan setiap pergumulan untuk Tuhan. Kepada Tuhan. Ya Yesus. Apa yang kelihatan mustahil bagimu, itu sangat mungkin bagi. Tak terbatas kuasa Tuhan. Ingat Bapak Ibu, tak terbatas kuasa Tuhan. Terbatas kuasa. Amin, amin, amin. Kuasa tidak terbatas Tuhan. Semua Yes, Tuhan, Kau dapat melakukan apapun yang Kau mau Tuhan. apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Amin, 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 aminkan Bapak Ibu. Aku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Aku tak berdaya. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Terima kasih Tuhan. Mujizat-Mu nyata dalam hidup kami. Kuasa-Mu tidak terbatas Tuhan. Bahkan di dalam titik terendah hidup kami, Engkau Allah datang untuk mengangkat kami. Bahkan di dalam segala keterpurukan kami dan ketidakberdayaan kami, Engkau hadir mendatangkan kuasa-Mu Tuhan. Kuasa-Mu yang tidak terbatas itu boleh Tuhan hadir dalam kehidupan setiap kami. Ajar kami untuk kami bisa fokus hanya kepada Engkau. Ajar kami untuk bisa berani melewati batas-batas limit kehidupan kami. Untuk kami boleh berani Tuhan nekat bergerak menghadap Engkau, nekat mencari Engkau lebih lagi Tuhan. Untuk kami boleh meningkatkan kapasitas iman kami dan untuk kami boleh percaya Tuhan. Untuk kami boleh mengalami percaya.
taruhkan iman itu Tuhan dalam hidup kami. Taruhkan kami iman Tuhan, agar kami percaya lebih lagi bahwa kuasa-Mu nyata, kuasa-Mu besar, kuasa-Mu memulihkan, kuasa-Mu menyembuhkan, kuasa-Mu Tuhan menghidupkan setiap kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus, terima kasih Jehovah Rafa. Mujizat kesembuhan itu terus terjadi, mujizat kesembuhan itu terus terjadi atas setiap jemaat Tuhan dan sedang terjadi, dan mereka mengalami pemulihan demi pemulihan dalam hidup mereka. Terima kasih Bapak, terima kasih. Firman-Mu telah disampaikan, Roh Kudus, Engkau menyempurnakan segala sesuatunya. Biarlah kemuliaan Tuhan dinyatakan dalam hidup setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Beri kemuliaan buat Tuhan. Kita percaya mujizat Allah masih terjadi dalam hidup kita. Kita yang membutuhkan mujizat, jangan pernah lemah, jangan pernah putus asa, berharaplah terus kepada Tuhan sampai kita boleh melihat. Kalau Saudari Uti bisa dijamah dan bisa mengalami mujizat Tuhan. Kalau saya mau bersaksi, ada banyak mujizat Tuhan. Saya pernah sakit kista dan sudah lebarnya 5 cm dan harus dioperasi. Cuma satu hal, pada saat saya bersekutu dengan Tuhan, Tuhan itu dokter di atas segala dokter. Kenapa saya harus ngasih uang ke dokter manusia ya? Saya pikir begitu ya. Saya bilang mungkin bukan uang saya, tapi itu uang Tuhan. Gereja yang akan membayari saya. Tapi saya bilang, Tuhan, Kau bisa mengoperasi saya. Saya tahu, saya buat doa permohonan. Maka itu saya bilang setiap awal tahun selalu buat doa permohonan. Saya buat di awal tahun 2024 kista diangkat Tuhan, dioperasi Tuhan. Benar-benar saya menikah 2004 dan saya diberikan kesempatan untuk hamil, dan waktu itu saya diperiksa karena suami saya bilang itu istri saya ada kista. Waktu pas langsung di USG ketahuan saya hamil. Dokternya sampai bilang bekasnya pun tidak ada. Bekasnya pun tidak ada. Jadi mujizat itu masih terjadi. Mujizat itu kalau kita mau alami, minta, gedor gitu ya, dengan kebenarannya Tuhan, bukan dengan kekuatan kita. Fokusnya bukan kepada masalah, tapi fokuslah kepada Tuhan. Amin. Haleluya. Mari kita satukan hati kita kepada Tuhan. Di saat ku tak berdaya, kita akan pujian ini sebelum kita naikkan doa kita kepada Tuhan. Haleluya, Jesus. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna, ketika ku percaya mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu yang murah. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata.
kami hanya kepada Tuhan saja dan berani melangkah di luar batas kemampuan kami. Terjadilah Tuhan bagi kami yang hari ini membutuhkan pertolongan-Mu, membutuhkan kesembuhan-Mu, membutuhkan pemulihan yang daripada-Mu ya Tuhan. Terjadilah karena kuasa-Mu sampai hari ini masih terjadi. Terima kasih Tuhan untuk ibadah hari ini. Terima kasih untuk kelelawatan-Mu. Terima kasih untuk setiap kami yang Kau jumpai pada pagi dan siang hari ini. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang terus memotivasi kami, yang menegur kami, yang memerdekakan kami, yang menyerukan kami untuk bertobat, untuk berpaling dari semua sikap perilaku kami ya Tuhan. Terima kasih Bapak, berkati hamba, pakai Tuhan terus untuk kemuliaan hormat bagi nama Tuhan. Berkati suami dan anak-anak yang Tuhan percayakan. Seluruh pekerjaan usaha mereka diberkati oleh Tuhan. Lewat semua berkat yang Engkau berikan bagi mereka, mereka boleh menjadi perpanjangan tangan Tuhan untuk terus boleh memberkati banyak orang Bapak. Terima kasih untuk setiap persembahan yang kami bawa ke rumah-Mu. Menyadari itu datang daripada-Mu dan kami kembalikan kepada Tuhan, menjadi pelebaran kerajaan-Mu Tuhan atas muka bumi ini. Berkati setiap usaha dan pekerjaan kami, rumah tangga kami, pergumulan demi pergumulan kami. Engkau tidak membiarkan kami, bahkan Engkau menolong kami, membuka jalan bagi kami. Apapun yang menjadi pergumulan kami, umat-Mu, jemaat-Mu, yang sakit disembuhkan, yang susah dihiburkan, yang punya masalah, Tuhan berikan jalan keluar. Bapak, terjadilah setiap iman kami yang lemah dikuatkan, diteguhkan oleh Engkau ya Bapak. Bapak, kami butuh Engkau, kami perlu Engkau. Biarlah tahun ini setiap kami, setiap jemaat-Mu mengalami level up ke tingkat yang lebih tinggi. Itu bukan hanya slogan, tapi itu terjadi dan kami alami ya Pak. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah perlindungan, penjagaan Tuhan, berkat Tuhan senantiasa dicurahkan dalam kehidupan kami. Kekuatan, kesehatan, umur yang panjang Kau berikan bagi kami, untuk kami terus berjalan bersama dengan Tuhan. Semakin hari semakin kuat. Kami terus mau menanti-nantikan Tuhan, berjalan tidak menjadi letih, berlari tidak menjadi lesu. Itu terjadi dan kami alami dalam kehidupan kami. Keluar masuknya kami dalam hidup kami tetap dalam perlindungan Tuhan. Kami tidak akan mengalami bahaya sekecil apapun juga Tuhan, tapi kami tetap aman di dalam perlindungan. Terima kasih Bapak. Mari Bapak Ibu Saudara angkatlah tangan, pulanglah dan terimalah berkat daripada Allah Bapa dan cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan dengan Roh Kudus yang akan menyertai kita dari sekarang dan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus, semua yang percaya dan terima berkat katakan